Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Ini adalah video keempat tentang emotional numbness, gitu ya. Pada video kali ini kita akan membahas bahaya-bahaya apa sih yang sebenarnya bisa terjadi ketika seorang mengalami emotional numbness. Bahaya yang terjadi ketika mereka mengalami itu, tapi mereka tidak tahu kalau mereka mengalami emotional numbness, sehingga mereka tidak mengambil langkah-langkah untuk menyembuhkan emotional numbness yang mereka derita, gitu ya. Yang pertama, seorang dengan emotional numbness itu bisa saja kehilangan kemampuan untuk melindungi diri mereka. Jadi gini guys, sebenarnya emosi-emosi yang kita punya ini sebenarnya kan adalah bagian-bagian dari kita yang bisa kita gunakan untuk melindungi diri kita kan. Misalnya ketika orang lain mau berbuat jahat sama kita bisa saja mengambil jarak atau kita bisa saja marah gitu ya. Atau sebenarnya ada hal-hal yang tidak mengenakan terjadi pada kita, kemudian orang lain melakukan sesuatu kepada kita bereaksi gitu ya. Kita bereaksi dan mengeluarkan emosi-emosi yang kita punya. Nah, yang jadi masalah, orang-orang dengan emotional numbness itu, karena ketika mereka kecil, ketika mereka mau mengeluarkan emosi mereka, bagian dari refleks mereka untuk melindungi diri, hal itu di shut down gitu ya, hal itu ditepikan oleh orang tua mereka gitu atau lingkungan mereka, sehingga mereka mulai belajar bahwa mereka tidak bisa menggunakan emosi mereka untuk melindungi diri mereka, karena itu pengalaman masa kecil mereka bahwa ketika mereka menggunakan emosi itu tidak berhasil gitu ya, dan sehingga ketika mereka dewasa, seseorang dengan emotional numbness ini bisa saja tidak mampu melindungi diri mereka karena mereka takut untuk mengekspresikan emosi mereka. Dan ini tentu menjadi hal-hal yang bisa saja menjadi hal yang sangat merugikan ketika ancaman yang datang kepada mereka itu adalah sesuatu yang besar dan mematikan misalnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentu saja ketika orang nggak bisa mengekspresikan emosinya, mereka merasakan kosong gitu ya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan hubungannya dengan dunia ataupun orang-orang sekitarnya. Tentu orang bisa saja mengalami depresi gitu ya, depresi yang berkepanjangan. Yang ketiga tentu ketika seseorang merasa datar dalam hidupnya, ya mereka kehilangan kemampuan untuk menikmati hidup. Ketika orang-orang normal bisa menikmati hidup dengan segala isinya gitu ya, menumpahkan apa yang ada di dalam batin mereka gitu ya, apa di dalam diri mereka, orang-orang dengan emotional numbness ya kesulitan untuk menikmati hidup karena mereka nggak bisa mengeluarkan emosi-emosi yang mereka punya, sehingga semua perjalanan hidup menjadi seperti datar gitu ya. Yang keempat, ketika seseorang tidak bisa mengenali emosinya sendiri, tentu dia kesulitan untuk mengenal siapa dirinya sendiri gitu ya. Mereka merasa bingung dengan dirinya sendiri gitu ya, mereka merasa bingung dengan langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan dengan hidupnya, dan pada akhirnya temperamen mereka menjadi tidak stabil gitu ya. Dan ini tentu adalah sebuah kerugian besar gitu ya. Karena ketika kita bertemperamen yang tidak stabil, itu bisa saja membahayakan diri kita, membahayakan pekerjaan-pekerjaan kita, membahayakan hubungan-hubungan sosial kita, dan juga bisa membahayakan orang lain. Dan bahaya yang terakhir adalah guys, ketika seseorang mengalami emotional numbness, ketika seseorang punya rasa frustasi gitu ya, pada akhirnya ketika itu semua akumulatif, dan itu bisa saja emosi-emosi yang terpendam itu pada akhirnya bisa saja meledak gitu ya. Dan meledaknya itu bisa saja menjadikan mereka menjadi seseorang yang melakukan kekerasan kepada orang lain gitu ya. Tentu dengan kadar yang berbeda-beda gitu ya. Ketika seseorang terbiasa untuk memendam emosinya, merasa hidup itu tidak punya sesuatu pun yang bisa membahagiakan atau memberikan sesuatu kepada mereka, ada rasa frustasi, ada rasa depresi, dan pada akhirnya meledak pada suatu saat dan membuat mereka melakukan hal-hal yang mungkin kita tidak bisa bayangkan sebelumnya gitu ya. Bisa menjadi pelaku kekerasan, mungkin bisa dalam hal yang kecil, tapi dalam banyak kasus gitu bisa saja itu juga menjadi pelaku kekerasan dalam skala yang besar gitu ya. Jadi kalian bisa lihat, bisa saja orang-orang yang melakukan kekerasan dalam skala yang besar itu bisa saja orang-orang yang sebenarnya punya emotional numbness gitu, yang terpendam, yang pada akhirnya meledak dan menjadi sebuah tindakan yang berujung pada sebuah kekerasan. Itu adalah beberapa bahaya yang mungkin bisa terjadi pada seorang penderita emotional numbness.
Di video berikutnya kita akan membahas tentang apa sih yang bisa dilakukan bila kita merasa kita adalah seorang penderita emotional numbness. Sampai jumpa di video berikutnya.